Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arisda dengan NIM 230501501027 dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang mencakup problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Yang pertama yakni problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia dapat timbul akibat unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkoreksi. Unsur serapan bisa menyebabkan perubahan bunyi asli, pengaruh kedaerahan menciptakan variasi dialek, dan hiperkoreksi mungkin menghasilkan pelafalan yang tidak sesuai standar. Selanjutnya yakni problema akibat unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau bunyi yang berasal dari bahasa asing dan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Proses serapan ini dapat menimbulkan masalah fonologis karena kata-kata asing mungkin memiliki bunyi atau pola ejaan yang tidak selaras dengan sistem fonologi Indonesia. Contoh, pada kata teknologi dari bahasa Inggris yang berarti technology diucapkan dengan pola ejaan dan bunyi yang berbeda dari kata-kata asli bahasa Indonesia. Contoh problema unsur serapan yang lainnya yakni pada kata biskuit yang diambil dari bahasa Belanda yakni biscuit, di mana bunyi C dalam bahasa Belanda berubah menjadi bunyi K dalam bahasa Indonesia, sehingga yang tadinya diucapkan biscuit dilafalkan sebagai biskuit. Berikutnya yakni problema akibat pengaruh kedaerahan. Bahasa Indonesia memiliki banyak variasi dialek dan aksen tergantung pada daerahnya. Penggunaan bunyi atau pola ejaan yang berasal dari pengaruh kedaerahan bisa menciptakan ketidaksesuaian fonologis dalam bahasa lisan atau tertulis. Contohnya perbedaan dalam pengucapan kata atau variasi dalam ejaan di antara daerah-daerah tertentu di Indonesia. Misalnya, pada kata air, terdapat variasi antar daerah yang menghasilkan pengucapan air. Yang terakhir yakni problema akibat hiperkorek. Hiperkoreksi terjadi ketika penutur atau penulis berusaha keras untuk mengikuti aturan ejaan atau pengucapan yang dianggap benar atau baku, bahkan jika itu tidak sesuai dengan norma bahasa yang sebenarnya. Contoh, menggunakan bunyi atau pola ejaan yang tidak umum atau tidak lazim karena keinginan untuk benar sesuai dengan norma tertentu. Contohnya pada bunyi SY diganti dengan bunyi S atau sebaliknya, yang dimana kata syarat dijadikan menjadi kata syarat atau sebaliknya. Padahal kedua kata itu masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Kata syarat yang berarti ketentuan atau aturan, dan kata syarat yang berarti penuh. Baik, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia, yang dimana ada problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.